Halo semuanya, hari ini aku dan teman-teman akan membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu tentang OCD atau kepanjangan dari Obsessive Compulsive Disorder. Kalian tahu nggak sih OCD itu apa? Pengertian gangguan OCD. OCD adalah Obsessive Compulsive Disorder. Adalah gangguan yang disertai gejala obsesi atau kompulsi yang terjadi berulang kali. Selanjutnya yaitu penyebab gangguan OCD. Pada gangguan obsesif kompulsif, individu merasa tertekan dengan perilaku yang tidak dapat dikontrol. Mereka merasa malu jika perilaku tersebut dipertanyakan oleh orang lain karena melakukan tindakan yang berulang-ulang. Ada beberapa penyebab penyakit OCD ini. Yang pertama yaitu genetik atau keturunan. Mereka yang mempunyai anggota keluarga dengan sejarah penyakit ini kemungkinan berisiko mengalami OCD. Dan selanjutnya, organik. Masalah organik seperti terjadi masalah neurologi di bagian-bagian tertentu. Selanjutnya yaitu kepribadian. Mereka yang mempunyai kepribadian obsesif lebih cenderung mendapat gangguan OCD. Ciri-ciri mereka yang memiliki kepribadian ini seperti keterlaluan mementingkan aspek kebersihan. Selanjutnya, pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu juga mudah mencorahkan cara seseorang menangani masalah. Yang selanjutnya, gangguan obsesif kompulsif erat kaitannya dengan riwayat kecemasan sebelumnya. Beberapa gejala penderita OCD ini seringkali menunjukkan gejala yang mirip dengan depresi. Nah, yang terakhir yaitu konflik. Mereka yang mengalami gangguan ini biasanya menghadapi konflik jiwa yang berasal dari masalah hidup. Contohnya hubungan antar suami istri. Kemudian gejala terhadap gangguan OCD. Gejala ini ditandai dengan pengulangan repetitif pikiran dan tindakan yang sedikitnya 4 kali untuk satu kompulsi dalam sehari dan berlangsung selama 1-2 minggu selanjutnya. Kemudian, adapun gejala utama yang dialami oleh gangguan obsesif kompulsif ini harus memenuhi kriteria. Yang pertama, perilaku dan pikiran yang muncul tersebut disadari sepenuhnya oleh individu atau didasarkan pada impulsif dalam dirinya sendiri. Yang kedua, beberapa perilaku yang muncul disadari oleh individu dan berusaha melawan kebiasaan serta pikiran-pikiran atau rasa cemas tersebut sekuat tenaga. Namun usaha tersebut tidak berhasil. Yang ketiga, pikiran dan tindakan tersebut tidak memberikan perasaan yang lega, rasa puas atau kesenangan, melainkan disebabkan oleh rasa khawatir secara berlebihan dan mengurangi stres yang dirasakannya. Yang keempat, obsesif pikiran dan kompulsif perilaku sifatnya berulang-ulang secara terus-menerus dalam beberapa kali setiap harinya. Perilaku gangguan obsesif kompulsif disorder atau yang biasa kita sebut dengan OCD. Foa Engelson membagi OCD menjadi 6 jenis. Yang pertama, Checkers, di mana seseorang yang menderita jenis ini merupakan seseorang yang selalu mengecek apapun secara berulang-ulang, sehingga dia merasa keadaannya telah aman. Yang kedua, Washers and Cleaners. Mereka merupakan orang-orang yang takut akan terkontaminasi sesuatu, seperti kuman, kotoran, ataupun ketiga, Repeaters. Mereka merupakan orang-orang yang selalu mengulang perbuatan. Ketika ketakutan datang ke dalam pikiran mereka merasa suatu kebutuhan untuk mengulang sesuatu agar pikiran itu tidak datang. Yang keempat, Order. Orang-orang yang ingin benda-benda di sekitarnya ini tersusun dalam bentuk yang simetris. Mereka menghabiskan banyak waktu hanya untuk meyakinkan bahwa benda-benda tersebut tersusun dengan benar. Kelima, Hoarder. Mereka yang mengumpulkan benda-benda yang mereka pikir akan sangat tidak mungkin untuk dibuang. Yang terakhir, Thinker Ritualists. Bentuknya hampir sama dengan Repeaters, tetapi Thinker Ritualists adalah mereka yang pikirannya itu muncul akibat dari kebiasaan mereka. Yang pertama, gangguan OCD ini bisa menggunakan terapi psikoanalisis.
Pada terapi ini, pasien harus belajar untuk mentoleransi ketidakpastian dan kecemasan yang dirasakan oleh semua orang. Yang kedua yaitu menggunakan pendekatan behavioral. Pada terapi ini, seseorang memaparkan dirinya pada situasi yang menimbulkan tindakan kompulsif, kemudian menghindari untuk tidak melakukan ritual yang biasanya dilakukannya. Pada terapi ini yaitu untuk mengurangi kecemasan yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa dalam lingkungan. Kemudian mencegah seseorang melakukan ritual akan memaparkannya pada stimulus yang menimbulkan kecemasan, sehingga memungkinkan terhapusnya kecemasan tersebut. Selanjutnya yaitu yang ketiga, terapi perilaku rasional emotif. Pada terapi ini, pasien didorong untuk menguji ketakutan mereka bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi jika mereka tidak melakukan ritual kompulsif. Pada terapi ini, pasien harus menahan diri untuk tidak. Kemudian yang keempat yaitu penanganan biologis, yaitu menggunakan obat-obatan yang meningkatkan level serotonin seperti SSRI dan beberapa tricyclic. Baiklah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai OCD. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga dapat dipahami. Sekian dari kami.